Yar, gue sempet lihat kemarin kan kita ngobrolin apa sih musik apa. Kita temanya kan lagi gimana caranya lu step into the light. Jadi lu kembali dari hal-hal yang apa namanya membuat lo down, jadi lo bisa energize kembali, dan music adalah salah satunya yang menurut kita berdua adalah satu hal yang bisa membantu gitu loh. Betul. Termasuk agak-agak terapi gitu kan. Nah, buat lo kemarin lo bilang itu adalah The Carpenters yang lagunya Yang Superstar. Gue sempet dengerin tuh kemarin abis I Love Malo. Iya, tapi melodinya Carpenters itu agak-agak folk gitu ya ternyata alirannya ya. Benar. Dan itu tuh dia band tahun dia lebih tua dari 90-an deh, ya kan? 70 kalau nggak salah. Iya. Nah, terus gimana tuh ceritanya ya? Kenapa si musiknya Carpenters itu, terutama lagu Superstar itu bisa inspire lu gitu? Nggak tahu ya, padahal sebetulnya ya kalau misalnya dilihat dari arti lirik lagunya tuh sebetulnya tentang kasih tak sampai terhadap seorang musisi. Caile gitu. Iya benar. Dan itu kayaknya lagu itu mengiringi lo melalui suatu masa kelam di mana lo mungkin menyayangi seseorang tapi orang itu nggak menyayangi balik gitu. Gitu. Terus kayak kena banget karena di bagian refrainnya tuh kayak ada Don't you remember you told me you love me baby. Jadi kayak ada cerca harapan gitu buat dia. Jadinya dia percaya gue bisa nih sama orang gitu. Jadi ceritanya si cowok itu PHP ya kak? Oh, oke. Gitu. Dan sebenarnya gue pengen ngambil positifnya sih, gimana pada waktu itu lu keluar dari kesedihan lo, ya ibaratnya kayak patah hati lah ya, quote unquote, dan lo menjadi seperti normal lagi, at least lo menjadi move on lah gitu, move on dari keadaan itu. Nah itu si ceritanya pada saat itu gimana? Sedikit aja gitu, mungkin. Aduh. Agak sama sih sama cerita di liriknya ya sebetulnya. Iya. Sama kadang-kadang kayak lo berada dalam fase kayak lo pindah transisi gitu ya ke suatu kondisi yang bukan comfort zone lu. Nah itu kan gue pernah mengalami gitu kan ya. Udah nggak disebut apa. Terus gitu. You trying so hard to cope with that, ya kan? Tapi terus kayak lo malah jadi sedih, lo malah jadi kayak dulu tuh gue bilangnya depresi gitu kan ya. Tapi terus entah kenapa nih lagu emang lagu favorit gue kan. Tapi setiap denger lagu ini yang awalnya tuh sedih, tapi terus dia kayak ngebangun dari bridge sama refnya tuh jadi kayak ada sedikit harapan gitu loh di lagu itu. Gue segitu personally gitu kan. Bahwa lu it's okay to be heartbroken and then move on with yourself, gitu it's okay, mungkin gitu kali ya. Gitu. Dan apa sih yang lo temukan pada saat itu? Apakah ada cowok lain yang membuat lo jadi semangat lagi, atau pekerjaan, atau sesuatu dalam diri lo sendiri pada waktu itu? Atau lebih seru lagi self love ya. Jadi kayak tadi lo merasa kenapa gue tidak bisa mendapatkan hal ini gitu, atau misalnya kenapa gue tidak bisa beradaptasi dengan baik dengan hal baru ini, mungkin karena gue kurang menghargai diri gue sendiri pada saat itu gitu loh. Aduh, bukan aja sama aku sini. SpongeBob. Kamu SpongeBob. Ini bukti aku selalu akrobat. Lihat ini. Dia lagi jungkir balik. Satu lagu yang menurut gue bisa lo iya ada lagi. Satu lagu yang bisa lo dengerin biar selalu happy menurut lo tau gak, ingat gak? Kita sering dipasangin sama Prita dulu di Hard Rock FM. Lagu apa sih? Quincy Jones featuring Tevin Campbell waktu kecil. Tomorrow Better You Better Me. Oh iya tahu. Iya. Buat siapapun yang pengen selalu happy, selalu ada hope gitu, kalau menurut gue sih itu lagu banget sih. Gitu. Dan lu tau gak sih, gue kan nonton dokumenternya Quincy Jones, ternyata dia tuh genius banget ya. Iya. Have you watch it? Belum, tapi lo harus. Kayak lagu-lagunya dia kan juga bagus-bagus banget gitu kan. Iya, dan thriller itu ternyata dia yang buat. Yang Michael Jackson? He's the man behind it, komposernya. Keren. Dan asal lo tahu, lagunya Frank Sinatra yang paling terkenal itu karangan dia. Yang mana?
Dia dikasih cincin sama Frank Sinatra. Kalau nggak salah yang Fly Me to the Moon. Yang bener. Lu pasti nggak tahu kan? Iya, banyak orang nggak tahu. Okay. Banyak orang nggak tahu. Ya. Jadi dia selalu pakai cincin. Jadi kalau nonton dokumenternya dia pakai cincin. I don't remember like gold or black kiss gitu. Itu dikasih sama Frank Sinatra ketika dia bikin lagu Fly Me to the Moon itu, dan Frank Sinatra meledak. Dia karena dia black, jadi dia nggak boleh tampil ke depan. Maksudnya dia kayak jadi dia zaman itu, jadi dia kayak aja, gitu. Iya gitu. Lu nonton deh, seru. Iya pengen nonton Quincy Jones ya. Bo, kemarin kayaknya ada yang seneng nih. Iya, itu juga. Pada waktu pas gue going through that period of time, gue nemuin Gary Barlow, terus gue baca bukunya, terus kan gue kayak, terus istri gue bilang, kok Gary Barlow sih, can you find somebody else gitu kan. Cara istri lo edgy ya? Iya, terus gue bilang gini, wait a minute, gue bilang gitu. Dia tuh sebenarnya pas gue udah baca bukunya, dia tuh sebenarnya genius lagi, cuman gak ada orang tahu kalau dia ternyata diam-diam dia ternyata genius gitu loh. He's behind most every hit song in England loh. Oh gile. Dan lo kadang nggak tahu karena itu yang ngarang dia sebenarnya. Sama agak-agak mirip kayak Quincy Jones, karena dia rada-rada di bash kan waktu pas dia bubar Take That itu. Jadi dia nggak gunain namanya dia. Ya. Oh, dia gunain nama temennya, partner bisnisnya dia ada. Karena orang nggak mau beli lagunya dia. Karena once itu lu mesti baca ceritanya. Jadi kalau once itu ditulis sama Gary Barlow, semua music label nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau beli, even dengerin nggak ada yang mau. Nah gitu. Terus pada saat nemu satu YouTube itu video konser Amal gitu, ada Coldplay, ada U2, ada The Killers. Waduh. Terus mulai panik. Ada Gary Barlow. Ngapain dia nyangsang di situ? Tiba-tiba dia ada di situ. Exactly. Jadi panggil. Dan gue ngeliat mereka ngejamming di ruang ganti gitu, di backstage di ruang gantinya Chris Martin sama Gwyneth Paltrow. Lo kok masih ya? Waktu itu masih terjadi. Mereka ngejamming lagunya Back for Good. Wah. Exactly, lagu Back for Good. Terus mereka nyanyiin juga on stage duet. Terus gitu si Chris Martin bilang, ini lagu patah hati gue. You have inspired me. Jadi Gary Barlow tuh idolanya dia ternyata. Gila. Gak banyak orang yang tahu kan. Chris Martin. Gue bilang, gue lihat itu video itu, terus gue kasih lihat istri gue kan. Terus gue bilang sama dia, one of these days mereka pasti akan duet nih, I bet gitu, entah kapan gitu. Terus udah gitu, tapi gimana cara mereka duetnya? Terus tiba-tiba kemarin itu hari terakhirnya dia itu, terus yang kayak tiba-tiba dia posting, jadi dia bilang grand finale is going to be very special. Terus gue kayak, siapakah dia gitu? Gila, keren banget sih. Gila, pecah banget. Pecah sih. Dan sekarang semua seluruh dunia bisa lihat bahwa Gary Barlow is somebody yang di-respect di music scene-nya Inggris gitu. Keren. Karena dia tuh seumur hidupnya dilirik sebelah mata karena dia boy band. Kasihan. Padahal. Jadi dia tuh suka dulu katanya dicela-cela sama Oasis. Oasis tuh yang paling sering ini mereka. Cocok ya. Yang menginspirasi Chris Martin. Suaranya si Chris kan suaranya kan yang kayak band gitu kan, jadi yang nggak bervibra gitu tapi ada nuansnya gitu loh maksudnya. The moment kayaknya gitu. Iya. Dan now everybody knows gitu how special is si Gary Barlow ini menurut gue ya, karena Chris Martin aja mau duet sama dia gitu loh, lagi COVID kayak gini lagi, ya kan? Bahwa we don't need to be embarrassed of our own taste of music, karena any kind of music need to be appreciated, dari Dangdut Is My Country sampai mungkin Bjork and Portishead and Horn and sedark apa gitu. Iya. Bebas ya. Bebas aja. Dan lu sebagai editor Rolling Stone, gue pengen nanya, kemarin gue lupa nanya, konser gokil yang paling gokil mana sih yang pernah lo tonton? Soalnya gini, konsernya nggak gede tapi di Jakarta. Di tenis indoor, Sigur Rós.
Siguros. Itu tuh dia dengan orkestra dan lighting yang bagus banget. Terus ya lu tau kan Riguros kan merinding-merinding gitu ya lagu-lagunya Iya. Itu tuh cakep banget sih lightingnya gitu. Berarti sebenarnya kita bisa dong bikin sesuatu yang kayak intimate gitu ya, kayak bisa. Pokoknya Istora, sorry Istora lebih gede kan? Istora tuh levelnya stadium atau arena ya kalau di luar ya. Gue stadium tuh GBK kali kan? Iya mungkin ini mungkin arena kali ya. Dibikin keren dengan production yang bagus tapi nggak perlu gede gitu kan, ya kan? Bisa Siguros tuh bagus banget kalau waktu itu gue nonton. Oke ya udah sip deh kalau gitu. Thank you Yara, terima kasih banyak, sukses selalu. Thank you banyak, salam buat anak lo tuh biar udah mau jumpa lagi, ini datang lagi nih. Say bye SpongeBob. Saatnya kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang untuk hidup untuk membayar biaya listrik mereka. Sekarang ini ada sekitar 27 juta penduduk yang tidak terjangkau subsidi pemerintah untuk subsidi biaya listrik. Dan itu kalau bisa kita bantu mereka dengan cara ikutan program Light Up yang intinya adalah kita menyumbang Rp100.000 untuk mereka lewat GoPay, OVO, Dana, link aja atau ke www.lightup.id. Sekali lagi www.lightup.id. Caranya dengan men-scan QR code seperti yang ada tertera di layar ini ya. Dan program ini adalah hasil kerjasama YCAP dengan PLN. Dan pada kesempatan ini guys, saya juga mau ngajak nih semua teman-teman saya yang ada di berbagai belahan dunia di luar Indonesia untuk ikutan yuk. Join ke kita untuk nyumbang Rp100.000 seperti yang caranya seperti yang tadi saya kasih tahu. Dan ikut bantu meringankan beban mereka yang sedang kekurangan. Dan ingat guys, apapun yang sedang kita lewatin saat ini, baik itu kehilangan orang yang kita cintain, kehilangan pekerjaan, ataupun sedang menderita suatu penyakit, just remember, selalu ada titik terang saat kita ingin kalahkan gelap.